Namun dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang mengenai isu yang lagi ramai dibicarakan, perekrutan welder dengan visa E73 ke Korea. Halo, jumpa lagi dengan saya, Advokat Indonesia di Korea. Saya ingin menyapa teman-teman yang sudah lama tidak saya muncul lagi di video ini. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang mengenai isu yang lagi ramai dibicarakan, perekrutan welder dengan visa E73 ke Korea. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu pelaku usaha di bidang jasa tenaga kerja Indonesia bersama Bapak Tegap Harjango. Ya. Beliau adalah komisaris salah satu perusahaan P3MI ya, P3MI yang sudah mendapatkan SP2MI perekrutan pekerja migran welder ke Korea dari BP2MI. Nah, ini banyak mimi, mungkin ada bingung. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan beliau dan akan mendengar bagaimana pengalamannya dan juga dinamika apa yang sedang terjadi terkait dengan perekrutan welder di Indonesia. Karena kalau kita melihat timeline ini Pak ya, ini kan mulai bulan April, betul. Nah, sekarang ini bulan Januari, betul ya? Ini sudah hampir bulanan, 9 bulan paling tidak. Tetapi masih banyak hal yang menjadi tanda tanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita coba membedah apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Nah, pertama, ini saya bicara dulu tadi Pak. Ada P3MI, ada SP2MI, ada BP2MI, ada SP2. Itu apa sih Pak? Itu barangnya apa? Gitu. Mungkin teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri seringkali mendengar istilah singkatan ya Pak ya. Memang istilah singkatan itu semenjak lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, banyak istilah-istilah yang berubah Pak tadi kan. Dari BP dulu yang nama BP2MI, BP2MI gitu kan. Sekarang jadi BP2MI. Jadi banyak berubah. SIP jadi hanya SIP, sekarang jadi SIP2MI. Itu sebenarnya produknya sama saja, tapi cuma singkatannya aja berubah. Iya. Itu Pak tadi. Nah, kalau Pak Tegap sendiri P3MI, saya perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, singkatan seperti itu. Betul. Nah, kemudian selama ini P3MI yang Bapak sekarang jalankan ini namanya PT Putri Samawa Mandiri. Nah, ini selama ini kemana aja Pak yang sudah menempatkan? Penempatan kami memang basic kami Putri Samawa Mandiri sebenarnya ke Timur Tengah. Iya. Ke Saudi Arabia, ke UAE, Qatar, tempat-tempat kerja formal ke sana. Dan kami sekarang sudah menjadi ke Taiwan juga, kita juga masuk ke Hong Kong, dan kebetulan kami juga mendapatkan job order untuk ke Korea yang Pak tadi yang mau sampaikan isu welder ini. Mungkin kita akan lebih fokus ke welder ini, saya sampaikan. Tapi sebelum sampai ke sana Pak, ini kan banyak sekali teman-teman di lapangan itu ingin tanya ya, sebenarnya tahapan untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran itu menurut undang-undangnya seperti apa sih? Apakah semua orang bisa mengirim? Misalnya ada orang tiba-tiba dapat job order, misalnya saya punya teman lah misalnya di satu negara, boleh nggak saya misalnya mengirimkan? Atau misalnya saya punya lembaga pendidikan, LPK, saya sendiri bisa langsung untuk bagaimana itu ya? Memang kalau yang welder ini memang diatur secara khusus Pak ya. Iya. Dan secara khusus awalnya memang dari KBRI Seoul sendiri mensyaratkan ke P3MI, yaitu ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan job order itu. Satu adalah mereka P3MI harus punya ada job ordernya. Kedua, dia harus membuat PKP, perjanjian kerja penempatan, gitu kan. Ketiga, dia harus punya perjanjian dengan Balai Latihan Kerja di Indonesia. Keempatnya itu dia harus punya kerjasama untuk perlindungan pekerja migran di luar negeri. Jadi 4 poin ini syarat utama P3MI untuk mendapatkan job order dari Korea khusus welder. Itu yang diatur khusus oleh Kementerian, oleh perwakilan
kita KBRI di Seoul. Nah, itu kita harus penuhi. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan mengajukan yang tadi Pak Fadil yang SIP2NI itu di PP2NI. Oke. Jadi teman-teman, ini dari penjelasan Pak Dinda, pertama saya bisa tunjukkan tidak semua perusahaan bisa mengirim. Kalau perusahaan bisa mengirimkan atau menambahkan tenaga kerja, dia harus memenuhi beberapa persyaratan. Tadi ada 4 persyaratan yang disebutkan. Pertama berapa job order dulu gitu ya? Pasti, kepada saat jelas tuh Pak Tarian. Gajinya berapa, ininya berapa, semuanya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada penawaran, ini kan kita mau beri informasi kepada teman-teman. Misalnya begini, ada job kesempatan kerja di Korea misalnya job order. Maka pertanyaan yang pertama ditanyakan, ada nggak job ordernya? Iya, kita harus bisa lihat. Ya, jadi teman-teman bisa menanyakan kepada misalnya apakah ada orang yang bermaksud baik menawarkan. Sebenarnya peluang kerja ini bagus untuk semua orang, tetapi yang pertama dicek adalah ada nggak job ordernya. Nah, job order itu semacam permintaan dari pihak vendor di Korea. Nah, dari perusahaan kami. Ya, jadi nanti dari job order itu, jadi biasanya begini teman-teman, apa yang dimaksud oleh Pak Tegap, biasanya itu dari vendor di Korea atau melalui agensi yang di sana. Mereka mengirimkan surat permintaan, Pak. Ya, jadi minta kepada perusahaan di Indonesia yang P3NI. Jadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi tidak semua perusahaan itu bisa mengirimkan atau menempatkan pekerja migran Indonesia. Harus perusahaan yang bidang usahanya penempatan, Pak ya, penempatan pekerjaan. Nah, karena ini memang sifatnya P2P, Pak. Betul. Jadi sampai yang Pak Tegap tadi memang khusus untuk perekrutan welder ini bukan G2G, ya, bukan G2P, tetapi P2P. Oleh karena itu melibatkan P3NI. Oke, nah, jadi yang pertama tadi ditanyakan adalah ada nggak job ordernya? Betul. Harus transparan. Harus transparan. Kalau nggak bisa menunjukkan job order, maka lebih baik mikir-mikir. Itu dulu ya, karena itu adalah salah pertama. Nah, kemudian tadi apa kedua, Pak? Perjanjian kerja penempatan. Nah, oke, berarti kalau sudah ada job order, nah nanti itu di tahap berikutnya berarti ya. Nah, jadi kita coba bahas dulu. Jadi setelah ada job order, maka P3NI-nya harus membuat perjanjian kerja penempatan dengan si vendor di Korea. Betul. Jadi maksudnya bahwa dari pihak mitra di Indonesia bersedia untuk melakukan rekrutmen, kita membuat seperti apa dan kondisinya. Betul. Jadi ada dua. Artinya perusahaan yang melakukan perekrutan di sini, mereka sudah ada perjanjian dulu. Karena ini menyangkut bagaimana kegiatan-kegiatan perekrutannya dan nanti termasuk hasil perlindungan bayar. Perlindungan di sana. Ya, jadi ada dua nih, ya. Jadi tahapan begitu. Setelah itu yang ketiga apa? Yang ketiga itu kita harus bekerja sama dengan perusahaan di Korea untuk melindungi pekerja migran di sana. Ya. Karena memang untuk P2P ini memang kan keterbatasan teman-teman di KBRI, makanya tidak seperti G2G, karena kalau G2G kan memang government pemerintah yang melindunginya, sedangkan ini memang keterbatasan. Akhirnya kami diminta untuk bekerja sama dengan perusahaan di Korea untuk melindungi pekerja migran di sana. Iya. Jadi salah satu aspek juga yang diperhatikan adalah bahwa bukan hanya bekerja dengan agensi di sana, tetapi juga bisa diperlukan satu perwakilan itu. Betul, perwakilan perusahaan kami. Jadi perusahaan P3NI di Indonesia itu disyaratkan untuk memiliki perwakilan di sana dalam rangka perlindungan pekerja migran khususnya welder ini ya. Dan perwakilan itu tidak sembarangan, Pak. Karena perwakilan itu benar-benar memang nanti akan disurvei oleh KBRI layak atau tidak perwakilan. Iya. Jadi itu teman-temannya paling tidak ini 3. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir itu kita kerjasama dengan lembaga pelatihan di Indonesia. Termasuk RSP-nya, lembaga sertifikasi profesinya. Agar memastikan pekerja migran yang akan kita berangkatkan benar-benar dia kompeten dalam hal welder tersebut. Nah, ini juga penting teman-teman. Artinya bahwa job welder ini kan skill ya. Skill. Sehingga keberangkatannya yang dikirim itu adalah memang dipastikan sudah mempunyai skill. Oleh karena itu P3NI yang di Indonesia itu diwajibkan, Pak ya? Ya, kami diwajibkan untuk bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan kemudian nanti pelatihan khusus welder ya, Pak. Lembaga khusus pelatihan welder. Kemudian nanti mereka bisa mensertifikasi, Pak. Betul, dan lembaga welder itu dan lembaga sertifikasi profesi. Ada 2 Pak. Betul. Oke. Untuk disertifikasi. Oke. Jadi teman-teman, saya ulang lagi, ketika ada tawaran job
berkaitan dengan job jurulas ini, khusus kita bicara di Korea nih. Tadi disampaikan bahwa tidak semua perusahaan bisa mengirim. Nah, perusahaan seperti apa? Tadi ditanyakan harus P3MI. P3 seperti apa? P3MI seperti apa? P3MI yang mempunyai job order dari mitranya di Korea. Kemudian mereka membuat perjanjian penempatan di antara mitra Korea dan Indonesia. Kemudian di sana mencakup juga aspek perlindungannya seperti apa, termasuk juga ada perwakilan, dan juga untuk memastikan welder yang dikirim itu adalah welder yang terampil, maka diminta untuk mempunyai perjanjian dengan institusi pelatihan di sini, pelatihan dan lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi, sehingga pekerja-pekerja migran yang diberangkatkan nanti itu benar-benar kompeten dan harus sertifikasi. Betul. Nah sekarang Pak Tegap sendiri tadi menyampaikan PT Putri sudah mempunyai SP2MI ya. Betul. SP2MI apa? Surat izin perekrutan. Oh, berarti teman-teman, walaupun dia P3MI, dia harus mempunyai SP2MI, yaitu surat izin perekrutan pekerja migran yang dikeluarkan oleh BP2MI. Yang mengeluarkan BP2MI. Nah ini juga salah satu rambu-rambu. Ketika teman-teman untuk mengecek apakah job yang ditawarkan ini bisa dipercaya atau tidak, bisa ditanyakan tadi, ada job ordernya, apakah ini P3MI, apakah P3MI-nya mempunyai SP2MI. Oleh karena itu, hanya perusahaan P3MI yang mempunyai SP2MI khusus untuk welder ke Korea Selatan yang bisa melakukan rekrutmen. Nah, saat ini ada kira berapa perusahaan Pak? Setahu saya ada 10 ya Pak ya. Jadi ada 10 perusahaan, teman-teman silakan bisa ngecek ya. Ya, silakan dicek. Lebih clearnya itu teman-teman bisa cek masuk ke BP2MI. Nanti BP2MI akan bisa menjelaskan lebih jelas. Betul. Siapa saja yang bisa menempatkan pekerja migran ke Korea Selatan itu untuk ada. Jadi dari 10 itu salah satunya adalah PT Putri sama. Nah ini sejauh ini Pak, apakah sudah melakukan rekrutmen dan kira-kira apa yang memang gini Pak Talika, memang setelah kami mendapatkan SP3 ini memang ada yang kami rasakan ini ada 5 isu ya, 5 isu yang kita rasakan saat ini. Dan insya Allah alhamdulillah dari tahap pertama, tahap kedua, dan kita akan masuk ke tahap ketiga perekrutan. Ini 5 isu ini step by step kita selesaikan. Artinya kan ini kan memang kan penempatan pekerja migran yang baru. Nah, 5 isu ini diantaranya satu pertama adalah Ibu Menteri Tenaga kita minta TPMI yang kita berangkatkan wajib bersertifikasi ya. Bersertifikasi. Dan ini alhamdulillah kami sudah selesaikan, kami koordinasi dengan BP2MI, dengan BNSP dan Kementerian akhirnya sudah terbitlah yang namanya sertifikasi khusus untuk welder ke Korea Selatan yang dikeluarkan oleh BNSP. Artinya negara hadir di sini Pak Talikan, memastikan bahwa pekerja migran yang bekerja di luar negeri khususnya di Korea Selatan berkompeten. Yang kedua ini dari Bapak Kepala Badan BP2MI Pak Beni Ramdhani. Dari Pak Beni ini memesan pada kami agar tidak ada yang terjadi overcharging Pak Talikan. Jadi biaya penempatan ini kami mengikuti kebijakan dari Pak Beni itu nilainya sekitar 40 juta rupiah maksimal sesuai dengan kebijakan Pak Beni, dan memang ada biaya tambahan sekitar 7 juta. 7 juta itu adalah 3.750 untuk biaya pemantapan pelatihan, dan 3.250 itu untuk sertifikasi. Di luar 40 juta, jadi totalnya sekitar 48.500. 48.500 itu terdiri dari apa? Satu ada medical 1.500.000, 3.750 ada biaya pemantapan dan pelatihan, 3.250 untuk sertifikasi, 10 juta untuk biaya penempatan ke luar negeri, 30 juta itu memang keuntungan kami yang akan kami bagi dengan agensi kami di sana. Dan 30 juta ini yang akan kami beri hutang kepada pekerja migran yang dibayar selama 5 kali. Dan ada satu lagi kewajiban P3MI itu membayar biaya perlindungan Pak Talikan. Itu sebesar 150.000 won ke mitra kami di Korea. Isu kedua ini alhamdulillah sudah selesai. Kami merapatkan dan dari bank
percaya insya Allah tidak akan ada masalah. Kalaupun ada masalah kami akan terus berkoordinasi dengan BPWNI dan mencari solusinya. Yang ketiga itu adalah isu perlindungan. Isu perlindungan ini oleh Kementerian Luar Negeri dan alhamdulillah pun rapat kemarin dengan BPWNI insya Allah sudah selesai juga. Yang keempat ini apostil Pak tadi kan. Nah, jadi ada kebijakan dari negara kita itu bahwa semua sertifikasi, semua dokumen itu harus diapostil. Nah, ini yang kita bahas yang kita belum selesai. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita akan berkoordinasi dengan Kemenaker, Kemenlu agar apostil ini seperti apa? Apakah dibebankan lagi ke pekerja migran atau bagaimana? Atau kayak paspor digratiskan? Ini kita nggak tahu. Yang keempat, yang kelima isu tentang proses tata kelola penempatan. Dan ini yang kami berharap dengan adanya sertifikasi BNSP ini tidak ada lagi pihak Korea atau partner kita di Korea untuk datang ke sini untuk menyaksikan ujian tesnya. Ini yang kami sedang negosiasikan dengan pihak Korea agar skemanya ini lebih simpel, lebih mudah karena memang untuk negara kita Indonesia kan sudah mengeluarkan sertifikat BNSP, artinya Korea tidak perlu khawatir. Yang kita ini pasti mereka berkompeten dalam hal bidang las. Jadi 5 isu ini yang sedang kami tempuh, yang alhamdulillah 3 sudah selesai, tinggal 2 saja bagian. Satu ada apostil, kedua tentang tata kelola penempatan yang kami berharap konsepnya itu mudah, murah, cepat dan aman. Seperti itu Pak Ganda. Oke, jadi ini kan karena baru pertama sekali sepertinya ya untuk perekrutan pekerja migran yang skillful dan jumlah besar. Oleh karena itu kelihatannya kebijakan antara kedua negara ya itu kadang-kadang masih perlu waktu sinkronisasi. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Tegap tadi, kenapa mungkin sekarang kita lihat ya ini kan sudah waktunya hampir berbulan-bulan. Ternyata untuk mensinkronisasi memang tidak mudah kan antara kedua negara tidak gampang. Tadi 5 isu diangkat ya. Betul, dari 5 isu ini yang insya Allah 3 isu sudah selesai, tinggal 2 isu lagi karena saya yakin negara Korea dan Indonesia ini benar-benar memang saling membutuhkan kepada dia. Negara Korea butuh welder, kita juga butuh lapangan pekerjaan. Insya Allah dengan niat yang baik, insya Allah ini akan bisa selesai. Seperti itu Pak. Iya, dan saya kira hal yang saya juga tertarik dan apresiasi dan mungkin juga banyak teman-teman ingin tahu berkaitan dengan biaya tadi. Biayanya. Kenapa? Karena kan ada kesan bahwa ini bukan G2G, sehingga yang mungkin menjadi pertanyaan banyak teman itu kok biayanya berapa gitu ya. Tadi Pak Tegap menjelaskan secara gamblang dan transparan. Ya, saya tidak mencatat semua, tetapi saya kira Pak Tegap sudah menjelaskan ada biaya memang. Betul. Tapi biaya itu jelas ada pos-posnya ya. Betul, ada pos-posnya. Nah, jadi memang sesuai kebutuhan katanya kan. Sampai sesuai kebutuhannya. Kami tidak dan ini kami sudah transparan juga dengan BPWNI dan Kemenaker, Kementerian Luar Negeri, dengan perwakilan kami juga transparan juga karena kami tidak mau nanti setelah pekerja migran ditempatkan akan jadi masalah, saya nggak mau. Lebih baik kita transparan, jelas ini loh seperti ini. Ada menjadi pilihan. Silakan teman-teman bisa memilih. Ada beberapa PT yang lain juga mungkin menawarkan berbeda dengan kami. Yang terbaik silakan dipilih. Ya, kenapa saya menanyakan ini karena di kolom komentar itu ada banyak bertanya gitu. Biayanya berapa? Saya nggak bisa menjawab karena saya bukan pelaku. Nah, oleh karena itu saya tertarik tadi. Nah, teman-teman yang ingin menanyakan berapa sih biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk proses rekrutmen khusus untuk welder ke Korea ini. Tadi Pak Tegap menyampaikan ternyata sudah ada regulasinya ya. Sudah. Nah, artinya bahwa sudah ada rambu-rambu yang diatur oleh pemerintah melalui keputusan kepala badan, Kemenaker juga. Nah, oleh karena itu teman-teman silakan mengecek, yang memastikan bahwa sebelum berangkat itu biayanya berapa. Betul. Ya. Kalau kami transparan Pak Serjan, jelas. Oke. Pertama mereka harus MCU dulu, bayar 1.800.000, 1.500.000 MCU-nya. Selanjutnya setelah lulus MCU mereka akan melakukan proses pemantapan, pelatihan dan tes awal, ujian. Itu biayanya kita 3.250.000. Setelah mereka lulus pemantapan mereka akan masuk tes ujian yang ditentukan tanggalnya. Baru mereka bayar lagi 3.250.000. Mereka setelah lulus tes kami kirimkan dokumen ke Korea.
mendapatkan perjanjian kerja penempatan, barulah untuk proses visa mereka bayar lagi. Jadi bertahap ya? Iya, betul, bertahap. Sekaligus. Tidak sekaligus. Nah ini juga mungkin teman-teman menjadi pertimbangan. Saya sendiri tidak bisa berkomentar banyak berkaitan biaya ini, ya. Tapi dari 10 perusahaan yang ada, saya kira masing-masing kebijakan itu mestinya merujuk kepada aturan yang ada. Betul. Dan tentu teman-teman bisa membandingkan. Siap. Ya, betul. Itu saya kira kita mengapresiasi kalau dari pihak PT Putri. Nanti kalau teman-teman mau tertarik bisa menghubungi langsung ke kami saja, jangan melalui calo Pak. Jadi ada hal yang ditanyakan. Kebanyakan masalahnya di Indonesia ini banyak calo, akhirnya biaya membengkak, akhirnya teman-teman tidak jelas. Kalau kami hanya dua saja Pak Gajan, syaratnya. Satu, pekerja migran lulus medikal, kedua pekerja migran lulus tes. Udah, pasti mereka bekerja pada saat. Nah ini teman-teman, jadi yang poin 2 tadi, pertama itu harus sehat dulu. Betul. MCU-nya harus lulus. Ya, jadi ternyata dari proses rekrutmen yang disampaikan di PT Putri itu dilakukan MCU dulu, memastikan bahwa orang yang mengikuti tes itu sehat. Kenapa? Karena sayang sekali kalau seandainya nanti sudah lulus ternyata nggak memenuhi hasilnya. Itu saya kira ini tahapan yang baik. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tes kompetensi. Nah, tes kompetensi ini dilakukan oleh BNSP. Saya tadi menjelaskan LSP, lembaga sertifikasi profesi, dan kemudian disertifikasi oleh negara melalui BNSP. Betul. Oleh karena itu teman-teman, untuk jenis pekerjaan ini harus lulus tes. Nah, kalau belum mempunyai kemampuan, ya harus latihan dulu. Ya. Nah, mempersiapkan diri. Nah, jadi jangan berharap bisa lulus kalau nggak jadi seperti ini Mas Tarigan. Mungkin saya bisa lebih jelaskan lebih detail. Ini teman-teman banyak bertanya mengenai MCU. Iya. MCU itu pastikan teman-teman itu tidak punya penyakit menular, yang pertama. Ya. Kedua, teman-teman tidak punya TB. Oke. Ya, jadi punya TB, tidak punya penyakit menular. Terus teman-teman pendengarannya baik, THT-nya baik, dan kalau punya kacamata boleh, tapi perlu kacamata. Jangan sampai tidak berkacamata dia harus pakai kacamata. Kalau memang saya pakai kacamata. Jadi hanya tiga aja. Satu, tidak boleh TB. Kedua, tidak boleh penyakit menular kayak HIV, kayak hepatitis tidak boleh. Kedua, kalau mata itu THT-nya baik dan kacamata. Kalaupun kacamata boleh, tapi harus berkacamata. Jangan tidak berkacamata, tapi dipaksakan tidak berkacamata, itu tidak boleh. Harus berkacamata. Untuk MCU nih Pak Tarigan. Untuk tes skill itu memang teman-teman harus punya pengalaman minimal 2 tahun. Artinya teman-teman punya pengalaman kelas FCAW, 3G FCAW minimal 2 tahun. Tapi harus melakukan pemantapan, maksud saya. Pemantapan artinya FCAW, 3G FCAW di Indonesia dengan Korea ini sepertinya berbeda saya lihat. Artinya teman-teman mau tidak mau harus dilatih. Dilatih apa yang diminta oleh Korea Selatan. Nah itulah fungsinya LSP dan pelatihan sama kerjasama untuk memastikan mereka benar-benar mampu melaksanakan ujian tes skill F3G FTT versi Korea. Jadi ternyata 3G FTT versi Indonesia itu berbeda dengan Korea. Contohnya kayak platnya, contohnya kayak bahan, ini berbeda-beda. Nah di sini teman-teman butuh pelatihan kembali. Seperti itu. Saya kira hal yang menarik sekali karena kan apa yang disampaikan oleh Pak Tegaw ini kan sudah masuk hal teknis ya. Betul. Kadang-kadang sebenarnya banyak teman-teman yang ingin tahu. Tadi khususnya berkaitan dengan kesehatan ya. Sebelum ikut tes itu pastikan bahwa memang pertama kalau yang 4 tadi ya, pertama tidak mempunyai penyakit menular, yang selama ini di HIV ya, HIV, hepatitis, kemudian TBC. Nah, TBC ini semua berlaku untuk semua, bukan hanya pekerja migran, tetapi setiap orang yang berasal ke Korea Selatan dari Indonesia itu memang harus ada tes TB. Kemudian khusus untuk pekerjaan ini untuk mata dan telinga ini dipastikan dalam kondisi baik. Tetapi berkaitan dengan umur gimana Pak? Kalau umur 22 tahun sampai 50 tahun Pak. Bisa ya? Nah, jadi teman-teman umur 22 tahun sampai 50 tahun, karena banyak juga dari mendapat pertanyaan itu umurnya berapa gitu. Apalagi teman-teman yang dulu pernah eks Korea. Masih rindu Korea ya.
Jadi masih ingin ke Korea, tetapi musuh di atas 40 karena melalui program G2G setelah 39 tahun nggak memungkinkan. Nah ini sebenarnya adalah kesempatan baik juga. Teman-teman walaupun usia di atas 40 tapi masih di bawah 50 dengan syarat kesehatan masih baik dan lulus tes masih memungkinkan masuk Korea lagi lewat jalur E73 kan gitu Pak ya? Betul. Nah saya kira yang menarik juga adalah terkait dengan apa ini tadi syarat-syarat sudah disebutkan ya. Kemudian sudah jelas ya. Semoga jangan banyak pertanyaan lagi. Oh gitu. Nah, jadi harus jelas P3 ini yang mana. Jangan sampai ketipu dengan banyak kan yang datang kepada kami mereka sudah ditarik berapa. Tapi nggak jelas. Saya berharap dengan video di tempat tarian ini jangan terjadi lagi seperti ini buat teman-teman yang bekerja bekerja dari Korea dengan visa itu ya silakan hubungi 10 PT atau kami langsung. Yang jelas sudah teruji gitu tarian. Betul. Nah, jadi teman-teman saya sendiri lebih cenderung mengatakan kalau ada hal yang ingin bertanya, ini kan berkaitan dengan teknis. Memang secara umum saya bisa menyampaikan juga, tetapi ketika pelaksanaan di lapangan, teknik yang lain, dokumen-dokumen akan dibutuhkan, bisa menghubungi P3 ini ya. Tadi disebutkan ada 10. Salah satunya PT Putri Sama. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman bisa membandingkan dan bisa mengikuti. Ya. Kemudian saat ini ada beberapa perusahaan Pak yang melakukan rekrutmen. Sampai saat ini saya belum mendengar ya, baru kami terakhir tahap kedua kami kemarin lakukan di kampung WNI Cikarang, kami lakukan tes deal. Ada 93 orang ya. 93 orang yang bersama lulusnya nanti berapa mungkin besok baru hasilnya. Kami kerjasama dengan kampung Gading Cikarang. Iya, ada kampung. Bagi teman-teman yang mungkin berprofesi jurulas, saya kira nama kampung juga. Iya, bukan dari info dari situ. Nah, teman-teman, saya kira sudah cukup jelas ya, ada banyak hal yang disampaikan tadi bahwa kalau saya bisa merunut kembali bahwa pengiriman jurulas ke Korea itu memang ada dan dilakukan oleh P3MI ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang mempunyai SP2MI dari PP2MI. Tadi sudah dijelaskan apa itu MI ini dan lain sebagainya itu oleh Pak Sidar. Dan sekarang ini ada 10 perusahaan P3MI kurang lebih yang sudah mempunyai SP2MI. Salah satunya adalah PT Putri Samawa. Nah, kemudian untuk mengikuti rekrutmen tadi 2 hal disyaratkan. Pertama, harus lulus kesehatan. Jadi harus sehat dulu dan ada 4 aspek tadi kalau saya bisa merangkum yang harus diperhatikan berkaitan dengan kesehatan, tidak mempunyai penyakit menular, HIV dan hepatitis. Kemudian yang kedua adalah TBC, kemudian baik pendengaran dan juga penglihatan. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah harus lulus tes yang dilakukan oleh LSP supaya mendapatkan sertifikasi. Tentunya dalam hal ini pelaksanaan antara tes skill dan LSP mungkin bisa berbarengan. Tes skill ya bisa berbarengan. Iya, nanti dari teman-teman ini. Artinya teman-teman bisa mengukur sekarang kemampuan skillnya. Kalau belum bisa punya waktu mempersiapkan. Ikuti pelatihan di tempat terdekat. Tadi juga disebutkan ada di Cikarang ya. Kami sarankan sih pelatihannya di Cikarang Pak. Gitu ya. Di kampung di Cikarang agar teman-teman bisa mendapatkan pelatihan yang benar-benar yang diharapkan oleh Korea. Karena kami memang kerjasama dengan kampung di Cikarang. Jadi saran saya sih teman-teman kalau mau berlatih agar tidak buang-buang biaya, kan? Karena kampung di Cikarang sudah terverifikasi oleh negara sama Hyundai juga. Saya sih menyarankan untuk pelatihan langsung di kampung. Karena memang standar gitu katanya. Jadi teman-teman kalau misalnya belum mempunyai kemampuan ya, tanpa persiapan saya kira banyak sekali nanti resiko. Betul. Nah, oleh karena itu dari pengalaman yang tadi dijelaskan, saya juga berkunjung ke beberapa kali proses rekrutmen
dan banyak sekali teman-teman itu gagal karena pertama kadang-kadang terlalu tegang ya. Kadang-kadang walaupun yang sudah punya pengalaman, mereka juga gagal bukan karena tidak mempunyai kemampuan, tapi karena ujiannya apa? Yang namanya ujian kadang-kadang ya, nah, atau juga dulu sudah punya pengalaman tetapi tidak punya pekerjaan yang apa? Weldernya akhir-akhir ini sehingga latihannya juga kurang. Ya. Sehingga ini menjadi kesempatan. Nah, itu adalah hal-hal praktis yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa proses perekrutan di tahun 2023 ini masih tetap berlangsung. Masih tetap berlangsung. Ya, jadi oleh karena itu jangan putus asa walaupun tahun lalu belum ada keberangkatan. Nah, di tahun ini dan saya mendengar itu khusus untuk Hyundai saja itu butuh paling tidak 1.000 orang Pak, sampai bulan Maret. 1.000 lebih. 1.000 orang. Jadi untuk sampai bulan Maret itu mereka mengejar target. Nah, memang ini 1.000 orang ini akan diisi dari Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Oleh karena itu ini adalah kesempatan baik buat teman-teman untuk mengisi peluang kerja di Korea Selatan untuk visa E7 3 ini. Dan ini akan terus berlangsung sampai tahun 2025. Ya, betul. Ada kebutuhan ini. Oleh karena itu walaupun belum tahun ini, tahun depan masih ada kesempatan juga. Jadi selalu ikuti update informasi perekrutan. Ya, nanti kalau bisa mau silakan menghubungi. Bisa di Google saja. Di Google saja. Kalau Putri Samawa alamatnya di mana? silakan Silakan langsung datang ke kantor Putri Samawa. Iya, atau PT-PT lain yang teman-teman ingin mau. Nah, mungkin yang terakhir Pak, aku kira pesan Bapak untuk CPNG kita yang mau ke Korea ini untuk datang. Pesan saya cuma satu saja Pak tadinya. Tolong benar-benar selektif dalam hal memilih perusahaan penerbangan yang mendapatkan karena banyak sekali isu beredar gitu kan. Saya kadang-kadang miris mendengarnya bandingan mereka sudah masih banyak gitu, tiba-tiba mereka ditipu gitu. Itu yang saya pesan ke teman-teman. Kalau mau pasti ya sudah PT Putri Samawa bandingin insya Allah yang pasti mengutamakan. Dan ini promosi loh, ini promosi. Agak tidak penting karena saya miris mendengarnya kan. Itu saya bilang kenapa sih nggak kita langsung udah deh. Gitu. Kita ini transparan terbuka kok. Gitu. Artinya kita nggak ada yang ditutupin. Monggo boleh bersaing silakan. Tapi jangan sampai teman-teman pekerja migran ini tertipu dengan iming-iming dengan janji-janji yang menurut saya itu nggak pas lah, kasihan lah. Mereka yang mau bekerja bukan. Saya kira itu pesan yang sangat baik sekali dari Pak Tegap. Artinya kembali kepada teman-teman untuk memutuskan ya dengan P3M di mana teman-teman akan bergabung. Karena nanti ini ada banyak 3 perusahaan besar di Korea membutuhkan pekerja migran, ada Hyundai, Samsung, dan Daewoo. Dan masing-masing kemungkinan mereka mempunyai agensi atau P3M sendiri ya. Betul. Oleh karena itu pasti ada perbedaan berkaitan dengan kebijakan mengenai proses perekrutannya, tetapi standarnya mestinya sama ya, karena regulasinya kan di Indonesia Pak ya, seperti yang tadi disampaikan harus melalui proses BNSP juga agensinya, kemudian juga mengenai biaya juga harusnya standar. Tapi terkadang kan masing-masing P3M ada cara lain gitu Pak. Kalau cara kami kayak begini. Kami tidak kami ingin transparan saja bahwa kami seperti ini, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Karena ini kami sudah melakukan proses pembelajaran tahap pertama, tahap kedua gitu kan. Insya Allah kami sudah tahap ketiga ini, insya Allah semuanya lancar semua Pak. Oke. Terima kasih teman-teman untuk waktunya menyaksikan dan juga terima kasih waktunya Pak untuk informasi sebagai masukan buat teman-teman yang khususnya pada saat ini sudah mempertimbangkan untuk ikut sebagai jurulas di Korea. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa nih, untuk di like, di like, subscribe dan share channel YouTube Advokat Indonesia di Korea. Dari kota Jakarta, di kantornya Pak Tegap ini, saya menyampaikan sampai jumpa lagi. Terima kasih.